Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 5 November 2021, tertulis dalam Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peraturan dibuat tentu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar seperti yang sering diucapkan banyak orang. Kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar, tentu bukanlah demikian. Peraturan dibuat agar hidup manusia teratur, terarah, dan menuju satu tujuan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat adalah aturan untuk menata kehidupan kerohanian manusia. Dengan adanya hukum Taurat, manusia tahu apa yang harus dilakukan dan apa pula yang tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya, hukum Taurat diberikan agar hidup rohani kita teratur. Namun ternyata hukum Taurat tidak bisa menjamin hidup manusia itu menjadi teratur. Dan hukum Taurat pun tidak bisa menjamin keselamatan bagi hidup orang yang melakukannya. Karena apa? Karena tidak seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat itu dengan baik secara sempurna. Semakin kita berusaha melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka sebanyak itu jugalah kita mengalami kegagalan. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan baik dan sempurna. Hukum Taurat tidak bisa membawa manusia kepada keselamatan, karena tidak seorang pun manusia itu bisa melakukannya. Lalu bila semua manusia tidak bisa melakukan, tentu semua manusia akan binasa, bukan? Karena semua berdosa. Kalau manusia itu semua binasa, siapakah nanti yang menjadi penghuni surga? Allah menyediakan surga bagi mereka yang percaya dan yang setia. Tetapi ketika manusia tidak bisa setia melakukan kebaikan di dalam kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Taurat itu, tentu tidak ada seorang pun yang akan sampai ke sana. Tapi kita sungguh terhibur, kita sungguh diberikan sesuatu pengharapan yang baru, bahwasanya kita masih punya kesempatan untuk sampai di sana. Karena Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang dalam kasih, membawa perdamaian. Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, di mana hubungan manusia dengan Allah rusak karena dosa. Tapi Yesus menjadi pendamai. Yesus memulihkan kehidupan kita manusia. Yesus memperbaharui kita sehingga kita layak untuk menjadi bagian di dalam kerajaan sorga kelak. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi kedatangan Tuhan Yesus justru semakin menggenapi, menyempurnakan segalanya, sehingga aturan itu, hukum itu tetap kita lakukan, tetapi di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan menyempurnakan, Tuhan menggenapi, sehingga orang yang terus berusaha melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, maka dia beroleh keselamatan. Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi.
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Penggenapan di dalam kasih-Nya. Yesus datang membawa kasih. Hukum Taurat itu adalah kasih. Hukum pertama sampai keempat, kasih kita kepada Allah. Bagaimana kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, yang berhubungan kehidupan kita langsung kepada Allah. Hukum yang kelima sampai ke-10 adalah mengasihi Allah dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Itulah salib, itulah hukum Taurat, dan Yesus datang menggenapinya di dalam kasih, mau mati di kayu salib. Dalam keterbatasan kita, Yesus datang untuk menyempurnakan. Di dalam segala kelemahan kita, Yesus datang memulihkan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita fokus hanya kepada Allah saja. Sekalipun kita di dunia ini penuh dengan pergumulan, janganlah fokus terhadap persoalan-persoalan, tetapi fokuslah kepada Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kita, yang akan menolong dan mengangkat kita keluar dari pergumulan kita. Teguhlah dan percayalah kepada Dia. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua untuk hidup dan menjalani kehidupan ini di dalam iman kepada Tuhan saja. Hidup beriman, beroleh mahkota kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang menghibur hati kami di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau datang di dalam kasih, mengampuni kami. Tuhan, Engkau datang di dalam kasih, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu menuntun dan mengarahkan kami, sehingga kami tidak lagi melakukan dosa-dosa dunia ini. Kami tidak lagi menikmati dosa-dosa kami, tetapi kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Apapun yang kami cita-citakan, biarlah Tuhan yang mengabulkannya, dan biarlah kami semuanya selalu di dalam lindungan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji, kami sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.